Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke modul terakhir ya di praktikum pemrograman komputer kali ini. Nah, di mana di modul 9 ini kita membahas kelanjutan dari RStudio. Nah, di modul 9 ini kita akan melakukan visualisasi data. Nah, yang sebelumnya kan kita udah lakukan eksplorasi nih data yang kita gunain. Nah, setelah dieksplorasi, kita bakal masuk nih ke visualisasi data. Nah, jadi visualisasi data pada R ini digunakan untuk mengkomunikasikan hasil analisa yang telah dilakukan. Nah, jadi dengan adanya visualisasi data ini untuk memudahkan komunikasi secara visualnya agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk visualisasi data ini kita bisa menggunakan dengan jenis grafik atau plot. Nah, menggunakan jenis grafik dan plot itu, kita dapat melihat sebuah pola atau tren dan distribusi serta hubungan antar variabel atau data secara interaktif atau intuitif. Nah, jadi di visualisasi data ini kita akan membuat berbagai macam visualisasi, dimulai dari fungsi plot, histogram, pie chart, bar plot, box plot, dan scatter plot. Oke. Nah, untuk fungsi plot sendiri, ini fungsi plot ini digunakan untuk membuat plot. Jadi untuk membuat sebuah grafik plot. Seperti misalnya kita mau ngebuat distribusi normal. Nah, itu kita bisa aja dengan menggunakan fungsi plot ini. Terus fungsi plot ini rumusnya itu dengan membuat dengan fungsi plot XY. Nah, XY-nya itu X berupa sumbu X yang akan kita cantumkan. Nah, kemudian Y-nya itu merupakan sumbu Y atau kolomnya yang akan kita masukkan. Tipe sama dengan P itu berupa jenis-jenis jenis grafiknya, jenis garisnya itu akan berbentuk seperti apa. Di sini kan terlihat kalau tipenya P dia berbentuk bulat-bulat. Nah, kalau misalnya tipenya L dia linear garis aja. Kalau misalnya nih kita mau tipenya S, dia berbentuk seperti tangga. Nah, jadi si tipe itu mengarah kepada bentuk dari garisnya. Nah, terus ada juga yang dinamakan histogram. Nah, histogram ini merupakan visualisasi terkait sebaran data yang digunakan untuk melihat pola kisaran nilai yang banyak muncul dari data tersebut. Nah, jadi histogram ini lebih menampilkan distribusi satu variabel aja, satu variabel numerik khususnya. Dan di sini kan variabel numerik itu panjang sepal. Nah, kita untuk menampilkan pola dari panjang sepal ini untuk mengetahui frekuensi datanya. Jadi kayak misalnya di sini untuk panjang sepal yang berukuran 6 cm nih misalnya 6 sampai 7 cm itu rata-ratanya tuh sebanyak 25 data. Nah, frekuensinya itu ada 25 datanya. Nah, terus untuk penggunaan rumusnya itu tinggal teman-teman masukin hias buka kurung. Nah, itu merupakan rumus atau fungsi dari histogram. Nah, selanjutnya ada yang namanya pie chart. Nah, pie chart ini grafik yang menunjukkan proporsi atau persentase dari sebuah data. Nah, di R ini untuk merepresentasikan nilai sebagai irisan lingkaran dengan warna yang berbeda. Nah, jadi bentuk pie chart itu sebuah lingkaran nanti akan diberi warna yang berbeda. Nah, kemudian di penggunaan pie chart ini kita memerlukan package DPLYR. Nah, DPLYR ini untuk memanipulasi dan mengelola data dan nantinya kita akan menggunakan fungsi-fungsi tambahan lainnya untuk pembuatan pie chart ini. Karena kan kalau misalnya nih kita hanya menggunakan fungsi pie chart aja, kita hanya menampilkan data seperti ini saja. Tapi kalau misalnya kita menambahkan package DPLYR, terus menambahkan fungsi-fungsi lain, kita bisa nih masukin range nilainya. Misalnya versi color tuh dia masuk berapa persen sih, Santosa berapa persen. Kan kalau misalnya hanya berbentuk irisan lingkaran seperti ini tuh kan kurang tahu ya kita berapa proporsinya. Nah, nanti untuk mengetahui proporsinya kita bisa menggunakan fungsi tambahan yang lain.
Oke, selanjutnya ada juga yang dinamakan bar plot. Nah, bar plot ini untuk menampilkan informasi berupa frekuensi dari beberapa nilai kategori suatu variabel. Nah, jadi kalau misalnya di sini tuh kita menggunakan membandingkan nilai dari masing-masing kategori. Nah, di sini kan contohnya nih ada kita mau membandingkan dari jenis iris nih. Jenis iris itu kan ada 3 macam, ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, di sini tuh kita membandingkan nilai yang digunakannya, membandingkan masing-masing nilainya. Itu box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk menunjukkan distribusi data yang memberikan gambaran visual mengenai rentang data. Nah, jadi kalau misalnya box plot itu dia bisa menampilkan data kategori. Jadi datanya itu kan berdasarkan kategori nih, ada kategori setosa, versicolor, dan virginica. Nah, dari kategori tersebut dia juga dapat menampilkan data secara kuantitatif berdasarkan nilai angkanya seperti itu. Jadi gabungan antara kategori dengan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif yang digunakan di sini itu berupa data panjang sepal dan untuk data kategorikalnya berupa data jenis irisnya. Nah, untuk penulisan box plot, nah sama tinggal teman-teman box plot. Nah, berarti kan data yang digunakan itu data bunga panjang sepal sama jenis iris. Nah, tinggal teman-teman masukin aja kedua data yang mau kita dibuat box plot. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan scatter plot. Nah, scatter plot ini digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Nah, di sini kita menggunakan fungsi plot dengan argumen X dan Y-nya itu dari vektor numerik. Jadi kalau scatter plot ini hanya untuk variabel yang tipe data itu numerik. Seperti di sini kita menggunakan panjang sepal dan lebar sepal. Nah, karena kan di misalnya X-nya kita cantumkan sebagai panjang sepal sumbu X-nya. Dan untuk lebar sepalnya kita jadikan sebagai sumbu Y. Makanya untuk scatter plot ini bisa digunakan untuk dua variabel yang numerik yang memiliki. Nah, nantinya untuk melihat korelasinya dari kedua pola. Nah, berarti kan ini kita melihat antara panjang dan rebal dari sepal bunganya. Kayak gitu, korelasi dari keduanya. Berarti kita lihat di sini. Nih, posisi yang ini berarti kan dia memiliki panjang sepal 45. Nah, lebarnya itu sekitar 2,4 seperti itu. Nah, terus untuk membuat eh, visualisasi data lebih lebih informatif, kita bisa menambahkan judul. Nah, untuk menambahkan judul, kita bisa menggunakan beberapa parameter. Nah, parameter yang digunakan itu bisa menggunakan parameter main untuk menambahkan judul, parameter xlab untuk memberikan keterangan di axis title sumbu X, dan keterangan ylab untuk menambahkan teks keterangan axis Y-nya. Terus selain itu juga kita bisa menambahkan warna nih. Kalau misalnya teman-teman mau ngubah warna batangnya jadi warna yang lain berbeda nih, setiap batangnya itu bisa ditambahkan dengan parameter baru. Nanti kita tambahkan dengan fungsi call atau color, terus dengan menambahkan fungsi C juga untuk menambahkan beberapa warna yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke art studionya ya, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita masuk ke art studionya ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus lakukan import data terlebih dahulu. Import dataset. Hmm. Nah, untuk name-nya kita ubah lagi menjadi bunga aja. Terus di Oke, kalau udah kita klik. Oke, kalau udah kita impor. Kalau udah ke impor, nah, oke sekarang kita kan masuk ke visualisasi data.
Nah, di sini kita akan melakukan sebuah visualisasi data dengan menggunakan beberapa grafik. Nah, yang pertama kita akan mulai dari grafik eh, pie chart terlebih dahulu. Nah, buat grafik pie chart, kita install dulu library dari DPLYR. Nah, library dari DPLYR ini untuk memanipulasi data dan membersihkan data. Ya, terus kalau misalnya sebelumnya udah install package DPLYR, kita bisa lanjut ke pembuatan grafiknya. Nah, di sini kita buat variabel baru, bukan variabel baru untuk memanipulasi datanya. Jadi kan kita mau ngambil sampel datanya secara acak nih. Nah, jadi kita perlu buat variabel baru. Misalnya variabel barunya itu namanya bunga GR, nah bunga grafik. Ya, terus ALT min, nah bunga lebih besar sampel underscore n 50. Nah, di sini ada bunga tanda, ada operator persen lebih besar dari persen. Nah, persen lebih besar dari persen itu dia tuh operator pipeline atau yang digunakan untuk penyusunan operasi data secara berurutan, nah supaya lebih mudah dipahami. Nah, jadi nantinya itu yaitu untuk meneruskan fungsi ke fungsi hasil dari fungsi ke fungsi berikutnya. Jadi kan bunga GR ini fungsi yang pertama itu berasal dari data bunga. Nah, dari data bunga itu tuh akan diteruskan menjadi sampel underscore n. Nah, yang artinya sampel underscore n ini dia tuh berarti mengambil sampel data secara acak sebanyak 50 data. Terus kita enter. Nah, terus kita buat lagi nih ya, sebuah variabel baru. Variabel dari bunga GR yang udah kita lakukan manipulasi data nih. Bunga GR itu kan datanya sebanyak sampel 50 data nih. Nah, dari sampel secara acak 50 data tersebut, kita mau ngambil data yang mana? Mau ngambil yang panjang sepal, panjang kelopak, lebar kelopak, atau jenis iris. Nah, misalnya kita di sini kan mau bikin misalnya jenis iris tuh berapa persen sih? Terus data satu ada berapa persen, Virginica berapa persen. Nah, makanya di sini kita pakai yang jenis iris. Nah, terus setelah kita mengambil 50 data dari data jenis iris, kita lanjut ke fungsi table buka kurung. Setelah fungsi table buka kurung ini, kita lanjut ke py buka kurung tutup kurung. Nah, setelah kita mengambil 50 data jenis iris, kita dibuat fungsi tabelnya. Nah, fungsi tabelnya ini untuk menghitung frekuensi atau banyaknya data di tiap kategori. Kan tadi di jenis iris tuh ada kategori Virginica, terus ada Sentosa, terus ada Versicolor. Nah, fungsi si tabel ini untuk menghitung banyaknya data di setiap kategori ada berapa dari ke 50 data yang udah diambil secara acak. Nah, terus dari data tersebut kita akan dibuat grafik pie-nya. Terus kita cetak enter. Nah, di sini kita menghasilkan sebuah grafik. Nah, seperti ini. Nah, mungkin aja di teman-teman bakal menampilkan hasil grafik yang berbeda karena kan di sini kita mengambilnya sampel secara acak. Jadi bisa aja jumlah versi color yang teman-teman tuh lebih sedikit dan lebih banyaknya tuh yang Sentosa atau yang Virginica kayak gitu. Nah, terus kan kalau misalnya nih cuman seperti ini tuh kalau misalnya kayak gini tuh kan kurang informatif ya kayak versi color, Sentosa, Virginica udah aja. Kita nggak tahu nih keterangan presentasinya itu udah berapa. Nah, makanya kita buat variabel baru. Misalnya variabel baru itu kita mau buat graf aja. Graf ini artinya kan grafik misalnya. Atau, atau misal ininya apa ya? Misalnya kita buat variabelnya tuh terserah deh misalnya variabelnya
eh misalnya prop misalnya, artinya itu kan proporsi. Nah, terus ALT, terus kita ALT min. Nah, dari proporsi ini kita mau ngebuat data dari bunga GR kan, dan dari data jenis iris. Nah, data jenis iris itu kan dibuat sebuah tabel. Terus tutup kurung. Enter. Nah, terus kalau udah gitu, kita buat presentasi nih. Kita ingin menambahkan presentasinya. Berarti kita buat variabel baru untuk membuat nilai presentasi, misalnya persen. Di sini ALT min, ALT min dari prop, terus dari prop kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu prop table. Nah, kan ini kalau yang ini kan proporsi yang diambilnya tuh berapa. Nah, nanti dari table tersebut kita buat ke dalam bentuk proporsinya. Nah, terus kita lanjutkan ke fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain di sini tuh ada fungsi round untuk 3 dikali 100. Nah, untuk fungsi ini tuh artinya yaitu untuk menyimpan nilai dari data vektor si prob yang sebelumnya kan frekuensi absolut nih. Jadi frekuensi absolut tuh dia tuh kayak 10, 100 kayak gitu. Kayak misalnya 20 kayak gitu. Nah, terus abis itu kita buat ke proporsi table. Nah, buat terus diubah nih dari frekuensi absolut diubah ke frekuensi proporsi. Nah, kemudian dari hasil itu tuh kita buat menjadi round 3 dikali 100. Nah, artinya kita akan membuat angka 3 digit di belakang koma yang hasilnya nantinya dikalikan dengan 100 untuk mengubah proporsi menjadi persentase. Jadi misalnya nih hasil dari propnya itu misalnya 0,15. Nah, itu nanti eh, kan di belakang komanya ini 3 nih. Kalau misalnya 0,15 kan berarti 0,10, 0,150. Nah, menghasilkan 3 digit. Nah, nanti dikali 100 dia akan menjadi 15%. Seperti itu. Nah, terus abis itu kita masuk ke, kita buat variabel baru lagi untuk txt. Misalnya untuk teks. Nah, teks ini nanti dia untuk menambahkan nilai, menambahkan persentase, menambahkan karakter hurufnya. Nah, paste, buka kurung names, terus tab, koma, strip, sorry, strip, tanda garis miring N, terus abis itu, koma, persen, koma, persen. Nah, Nah, di sini maksud dari ini tuh, dia tuh kan untuk membuat vektor baru teks. Nah, dia tuh untuk menambahkan teks. Paste 0 di sini tuh, dia untuk menggabungkan beberapa string, tapi menjadi satu tanpa pemisah. Nah, di sini kan ada names tab. Nah, names tab di sini tuh berarti kan, names prop. Salah. Names prop di sini tuh kan, berarti prop itu kan nilai dari eh, proporsinya. Nah, terus eh, per n ini tuh artinya dia tuh berarti memulai garis baru. Kemudian persen, persen di sini tuh kan berarti nilai si persentasenya, hasil dari nilai persennya baru. Nah, di sini tambahkan persentase yang artinya persentase ini tuh berarti di angka akhirnya tambahin persen, karakter persen. Terus kita enter. Nah, setelah ini kita buat pi, buka kurung, tab, koma, labels, sama dengan teks. Setelah enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Nah, hasilnya kan versi color. Nah, versi color itu berarti dia menandakan si names prop-nya.
Nah, di sini kan names. Names itu kan yaitu untuk mengambil nama atau judul dari variabel yang ada di prop. Kan prop di sini tuh ngambil dari bunga jenis iris. Nah, berarti variabelnya tuh kan ada variabel atau kategorinya tuh kan ada versi color, setosa, kayak gitu. Nah, terus N ini tuh kan untuk garis baru. Nah, di sini garis baru. Berarti dia ada di bawah untuk keterangan nomornya. Persen ini kan berarti yang menambahkan nilai persentase itu senilai 42. Nah, untuk persennya ini merupakan karakter menambahkan persen. Oke, kalau kita udah membuat pie chart, kita lanjut untuk membuat bar plot. Nah, untuk membuat bar plot, kita bisa langsung ke bunga, bunga GR, ALT, min, terus, sorry, bunga GR. Nah, kita kan mau ngambil dari jenis iris juga. Terus habis itu kita lanjut ke fungsi selanjutnya, terus table, buka kurung, kurung. Nah, terus selanjutnya kan kita mau ngebuat bar plot. Nah, ini tuh urutannya. Kan kita ngambil data dari jenis iris. Bunga dari jenis iris. Nah, selanjutnya dibuat tabel, menghitung tabel frekuensinya, terus lanjut dibuat bar plot. Nah, menghasilkan data seperti ini. Nah, kan kalau misalnya kita lihat nih, data ini tuh kan kayak kurang informatif nih. Warnanya sama, jadi nggak terlihat nih perbedaannya. Nah, kita bisa buat lagi nih variabel baru. Misalnya kita mau buat variabel barunya bbOx misalnya. BB bar. ALT min, terus dari bunga GR, jenis iris, terus abis itu kita masukin buka kurung, terus ini table kurung. Nah, terus abis itu kan kita masuk nih, setelah itu kita mau buat si bar plotnya. Nah, abis itu di dalam bar plot ini kita mau nambahin apa nih? Kan kalau tadi nih setelah kita buat ini di dalam bar plotnya ini kan hanya menampilkan ini. Nah, kita misalnya mau nambahin judul, kita tinggal tambahin main sama dengan misalnya grafik data jenis bunga, jenis bunga, jenis bunga iris. Terus habis itu kita mau nambahin lagi si YLab-nya misalnya. Nambahin YLab-nya itu frekuensi. Terus XLab-nya kita tambahin keterangan berupa XLab-nya tuh kan berarti dia tuh jenis irisnya. Oke, terus habis itu kita nambahin call. Nah, call ini berguna untuk nambahin warna. Misalnya kita mau warna biru, terus misalnya mau warna ungu, terus misalnya mau warna yellow. Nah, kalau udah kita enter. Nah, di sini kan kita kelihatan nih tabel datanya. Nah, langsung warna. Nah, tapi di situ ada kekurangan. Di sini belum ada keterangan hurufnya. Nah, kita tambahin teks. Tambahin teks, buka kurung, bar, buka kurung, prop per 2. Terus kita masuk ke label sama dengan teks, koma, cek sama dengan 1,5. Nah, si 1,5 ini tuh dia tuh merupakan, jadi posisinya y-nya itu bisa kita atur nih menjadi setengahnya. Misalnya posisinya itu 24 nih, berarti setengahnya tuh berarti menjadi 12 posisi. Misalnya ini kan 20, nah nanti dia bakal jadi eh, 10 kayak gitu. Sorry, ini misalnya kita buat txt. Nah, ctrl enter.
Nah, di sini kelihatan nih namanya Setosa berapa, Virginica berapa, kayak gitu, versi color berapa. Oke, nah terus kalau misalnya kita udah membuat bar plot, kita lanjut nih, kita mau ngebuat box plot. Nah, untuk ngebuat box plot itu sama nih. Kita masukin fungsinya tuh fungsi box. Box plot, buka kurung. Nah, kita mau ngambil data yang mana, data apa aja buat dijadikan box plot. Misalnya kita mau nampilin dari lebar sepal sama lebar sepal sama lebar sepal sama jenis iris ya. Karena kan buat box plot itu perbandingan dari kategorikal sama numerik. Nah, habis itu kita langsung lanjut. Kita mau tambahkan border atau garis di di grafiknya. Misalnya grafiknya kita mau tambahkan warna blue. Terus kita mau ubah juga si kotak-kotaknya atau colornya itu menjadi warna warna green, terus warna pink, terus misalnya warna red. Kalau udah kita tinggal cetak enter. Nah, di sini bakal ngasilin hasil dari box plot tersebut. Nah, di sini kan di sini tuh kita berarti mengambil box plot dari lebar sepal sama bunga. Jadi dari jenis irisnya. Nah, jadi setiap kategorinya kita ketahui nih rentang nilai lebar sepalnya berapa, terkecilnya sama yang terendahnya. Oke, terus nah, jadi dilihat dari grafik ini tuh terkecil itu ada di 30,2 misal. Terus rata-ratanya ada di 3,4 dan tertinggi itu 3,7 sekian kayak gitu. Berarti range dari setosa itu antara 3,3 sampai 3,7. Terus kita lanjut ke pembuatan grafik scatter plot yang terakhir. Kita gunain fungsi plot. Nah, jadi kita tambahin plot, buka kurung. Nah, data yang mau kita masukin ke dalam scatter plot itu data apa aja? Karena kan di scatter plot ini kita gunain itu data numerik ya, yang artinya kita antara mau panjang sepal, panjang kopak, atau lebar kopak. Nah, misalnya di sini saya mau pakai yang panjang kopak deh, panjang kopak dijadikan sebagai sumbu X-nya. Terus buat lebar kopaknya, kita mau pakai sebagai sumbu Y-nya. Nah, terus habis itu kita tentuin nih. Nah, di sini ada yang dinamakan PCH. Nah, PCH ini untuk mengganti apa? Mengganti jenis bentuk titiknya. Nah, penggunaan PCH ini ada nilai di antara 0 sampai 25. Nah, misalnya PCH-nya kita mau ngambil PCH 3, terus kita kan mau bentuk warna nih. Kita pakai warna-warna, berarti kita tambahin col sama dengan C. Misalnya kita mau warna. Nah, teman-teman juga bisa nih, kalau misalnya teman-teman pusing mau warna apa lagi, kan di sini ada green, pink, itu kan warna yang umum. Nah, teman-teman juga bisa nambahin dari eh, RGB RGB. Nah, nanti tinggal di searching misalnya di Excel atau di Word kode warnanya. Nah, nanti kode warnanya teman-teman tinggal kopas ke sini. Misalnya kita mau pakai warna pink lagi deh sama biru. Nah, udah. Terus kita Ctrl Enter. Nah, nih. Jadi hasilnya itu rentang hasil dari skaternya itu seperti ini nih. Persebaran antara panjang dengan lebar kelopaknya tuh seperti ini hasilnya. Nah, terus, nah di sini misalnya teman-teman misahin yang mana rumus scatter, yang mana rumus bar plot. Nah, teman-teman bisa nambahin komentar pakai hashtag scatter plot. Nah, hashtag ini sama kayak di Pascal, kan kalau Pascal tuh pakainya garis miring 2 ya buat nambahin komentar. Nah, kalau misalnya di R pakainya itu hashtag
apa gitu komentarnya kayak gitu. Oke, mungkin buat materi kali ini cukup ya. Nah, nanti bisa tuh teman-teman cobain buat pembuatan grafik histogramnya ya, sama fungsi plotnya. Coba dicobain eh, dicoba masing-masing. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari modul terakhir RStudio praktikum komputer kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.